Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Semangat. Ya, ini pelatihan kita di hari ketiga. Nah, hari ketiga. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila dan juga tentang tentang pendidikan pendidikan yang memerdekakan. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang capaian pembelajaran. Nah, tentang capaian pembelajaran. Namun sebelum ke materi, mungkin agar lebih fresh lagi, kita coba speaking ya, nanti biar lebih fresh, biar lebih semangat lagi. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti instruksi saya, gerakan saya. Jadi ini senam otak namanya, senam otak. Gerakannya seperti ini. Coba Bapak Ibu seperti ini gerakannya. Ya. Lalu pindah. Nah, pindah lagi. Jangan sampai tangannya ya. Pindah lagi. Ya, pindah lagi ini. Ya. Susah. Ini namanya sama otak ya. Koordinasi otak kanan sama otak kiri. Sekarang coba gerakan yang lain. Sekarang twist door. Dua jari, ini dua. Ini door. Pindah. Bisa. Pindah. Pindah. Bisa. Pindah lagi. Ya, pindah lagi. Ya, pindah lagi. Pindah lagi. Ya, coba sekarang yang terakhir, gerakan terakhir ini jari 5 jari. 5 jari. Pindah. 5 jari. Pindah lagi. Ya. Ya, tepuk tangan kita semua ya. Ini sebenarnya kalau di ruangan yang luring ya, bisa pakai musik ya, karena ini terbatas waktunya nanti, jadi hanya sekilas saja. Tapi kalau lebih banyak waktunya bisa pakai musik nih ya. Ini senam otak untuk menyeimbangkan otak kanan sama otak kiri. Ya. Baik, sekarang kita mulai materi kita, yaitu tentang capaian pembelajaran. Baik, izinkan saya untuk menampilkan share screen ya ini. Ya, sudah tampil? Sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, ini sebentar saya tampilkan. Nah, ini. Tampil penuh ya ini ya, tampil penuh Bapak Ibu? Penuh ya, ini ya? Penuh. Ya, baik. Tentang capaian pembelajaran, baik. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yang kita akan kita dalami hari ini. Yang pertama, apa harapan Bapak Ibu dalam materi kali ini terkait peran Bapak Ibu sebagai guru? Ya. Jadi Bapak Ibu silakan tuliskan di chat apa harapan Bapak Ibu terkait materi yang kita pelajari hari ini terkait peran Bapak Ibu. Yang kedua, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan. Ya, jadi apa saja yang Bapak Ibu inginkan pada kegiatan kali ini. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Ya, ini materi tentang capaian pembelajaran ya? Iya, tentang materi capaian pembelajaran. Boleh dituliskan di kolom chat.
Pak, tolong ditampilkan pertanyaannya. Iya. Ya, silakan bisa disampaikan di kolom chat saja. Baik. Bu Eka sudah menyampaikan, harapan saya adalah bisa mengetahui secara luas tentang capaian pembelajaran yang bisa kita terapkan ke selanjutnya nantinya. Kemudian melakukan praktik bagaimana caranya menerapkan capaian pembelajaran nanti ke peserta didik. Ya, baik. Jadi ini lebih ke penerapan nanti untuk bisa digunakan untuk peserta didik. Kemudian Bapak Basuki harapannya peserta didik mampu menghasilkan capaian pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan adapun kegiatan, materi dan manfaatnya dimulai dari pemahaman sampai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Baik, betul. Ya, ini pendapat dari Bapak Basuki dan Ibu Eka. Ya, semoga nanti setelah materi ini kita bisa menerapkan ke anak didik kita ya. Paling penting adalah itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang apa itu capaian pembelajaran, lalu apa saja tujuan capaian pembelajaran, bagaimana rumusan capaian pembelajaran, dan yang keempat, komponen apa saja yang ada di capaian pembelajaran. Nah, baik, sebelumnya kita awali dulu dengan kuis ya. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab kuis. Lebih banyak berasa salah nanti. Jawabannya silakan dijawab, kita bahas bersama-sama. Nanti kita ini sambil pura-puranya kuis lomba ya, sudah semat. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya lewat chat juga. Nanti lewat chat jawabannya. B atau S nanti jawabannya silakan di chat. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Ya, ini kuisnya. Nah, ini kuisnya. Kita mulai. Nah, ini. Capaian pembelajaran atau CP juga dengan istilah learning achievement standard atau learning outcome. Benar atau salah? Silakan jawab di chat. Ya, Bu Eka benar. Coba ya kita cek. Ya, nilainya sama ya. Baik, yang kedua. Dinamakan tujuan pembelajaran. Benar atau salah? Ya, coba kita cek ya. Ya, jawabannya salah. Jadi harusnya itu capaian pembelajaran, bukan tujuan pembelajaran. Baik. Ketiga, CP berfokus apa yang diharapkan pada siswa di pembelajaran. Ini sejalan dengan pendekatan teacher center dalam dunia pendidikan. Benar atau salah? Benar. Coba kita cek. Ya, siapa yang salah? Harusnya itu student center, bukan teacher center. Kayaknya menjebak ya. Nilainya masih
unggul Bu Bu Eka Eka 2, 2, Pak Bro 1. Keempat, capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian KI dan KD yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan komunikasi dan lingkup materi. Jadi ini ya, coba lihat. Ya betul. Jadi ternyata ini gabungan KI dan KD ya. Oke. Keenam, pencapaian CP hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Benar atau salah? Iya. Benar. Baik. Keenam, CP harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil pembelajarannya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Pertanyaannya bukan masalah ini ternyata. Ini pengertian terukur dan spesifik atau fleksibel. Ya, pertanyaan itu ya. Ini ada kata kuncinya ini. Ya, jelasnya ada kata kuncinya itu spesifik ya, sangat jelas. Baik, selanjutnya ketujuh, proses penilaian disesuaikan dengan CP dan setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran merupakan prinsip rumusan CP yakni kontekstual. Jadi ini termasuk prinsip kontekstual atau bukan? Sebentar. Ya. Namanya salah ya. Kemudian 8, pada jenjang PAUD, istilah CP dimaknai sebagai capaian pembelajaran jenjang PAUD. Ya. Salah. Jadi, kalau di PAUD itu namanya capaian perkembangan. Ya, bukan capaian pembelajaran. Nah ini. Kesembilan, ada capaian pembelajaran fase D pada umumnya adalah SMP kelas 7. Kelas 7 saja. Ya coba. Salah, karena apa? Ini harusnya 789. Bukan itu saja. Kayak yang terakhir. Untuk SLB, CP didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Pada fase F, pada umumnya usia mental yang lebih 10 tahun. Benar atau salah? Jadi ini fase-fase ya, ada yang reguler, APCDF yang reguler, ini fase yang untuk SLB yang untuk APK. Ya, jawabannya adalah ya, betul. Sekarang berapa skornya ya? Kira-kira. Tunggu, siapa ini? Ya. Beka. Berimbang ya. Beka hebat. Ya, itu nanti ini adalah tes awal ya, tes awal untuk nanti materi kita tentang capaian pembelajaran. Jadi insya Allah ini sudah menjadi semacam gambaran ya, materi yang akan kita pelajari nantinya tentang capaian pembelajaran. Baik. Sekarang kita menuju ke materi. Ini singkat saja nanti insya Allah tidak banyak. Nah, yang pertama tentang konsep dulu. Apa itu CP? Nah, ini CP. Nah, ini istilah apa ya? Istilah bahasa yang agak rumit nih ya. Istilah kamusnya lah. Nah, ini CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi ini mungkin hampir mirip seperti KI dan KD kalau dulu di K13 ini. Jadi ada apa yang diharapkan oleh peserta didik nanti tujuannya ada pada CP ini. Ini bahasa yang agak rumit ya, maksudnya bahasa yang secara kamus. Nah, ini nanti setelah ini akan lebih sederhana lagi. Dalam urusan menteri bahwa CP merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti KI dan
kompetensi dasar atau KD yang disusun secara komprehensif menyeluruh dalam bentuk narasi yang meliputi, dan sini ada isinya adalah kumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi, nah ini bedanya ya. Ini gabungan KI dan KD, tapi di situ ditekankan bahwa setiap peserta didik itu harus diharapkan diberikan materi, diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, tingkat kompetensinya. Jadi nanti akan ada fase-fase, ada nanti. Nah ini jadi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian CP juga menjadi kompetensi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik. Jadi semacam mungkin KKM mungkin ya, atau mungkin IPK kalau istilahnya zaman dulu di K13. Nah ini istilah baru nanti. Ini masih konsep. Jadi masih penggodokan nanti mungkin setelah ini akan ada dari para pengikut para peserta lainnya nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan tentang konsep CP yang nanti yang lebih matang lagi baru konsep. Nah ini konsepnya seperti ini. Lalu ini bahasa tentang CP. CP diberikan sebagai alat navigasi atau GPS. Jadi GPS yang memandu kita ketika nanti arah kita salah nanti akan diluruskan kembali. Nah ini tujuan dari CP. Ini ibarat seperti GPS. Jadi kita udah ada panduannya, ada pedomannya. Ketika nanti arahnya udah mulai melenceng, nanti akan kita lihat lagi ke CP dan nanti tidak melenceng. Itulah fungsi dari CP itu sendiri seperti GPS. Nah ini seperti bahasa sederhananya. Ini adalah pengertian dari CP. Jadi CP itu mirip seperti KI dan KD yang sudah digabungkan, tapi di situ harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah ini tujuannya. Ini ada dua tujuan, yang untuk PAUD dan untuk tingkat SMA berbeda. Kalau untuk PAUD lebih ditekankan pada perkembangan anak. Nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan ini lebih ke perkembangannya di PAUD. Sedangkan SD SMA ini lebih kepada kemajuan belajar. Jadi beda ya. Jangan sampai anak PAUD dikasih materi yang istilahnya sifatnya seperti mapel, jangan sampai. Lebih ke mempersiapkan anak PAUD untuk siap ke jenjang lebih tinggi. Tujuannya itu kalau di PAUD. Bukan untuk memberikan pelajaran yang sifatnya seperti calistung yang dalam artian membuat anak pusing, enggak, tapi lebih ke bagaimana mempersiapkan anak PAUD untuk siap ke jenjang lebih tinggi. Nah, kalau yang SD SMP SMA baru untuk menunjukkan keberhasilan pembelajaran. Bedanya di situ. Jadi kalau CP itu PAUD untuk perkembangan, CP untuk tingkat SD sampai SMA untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik. Kemudian ini rumusannya ada bentuk penulisan. Nah, untuk bentuk penulisan ini ada di sini materinya. Sebentar. Bentuk penulisan. Nah ini bentuk penulisan CP. Format CP itu dalam paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah ini bedanya antara CP dengan KI-KD seperti yang K13 ya. Kalau di CP ini antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap jadi satu. Bedanya di situ. Nah ini dalam paragraf, kemudian situ tercantum ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah ini kan ada integrasi antara sikap dan keterampilan. Dan di situ juga ada nilai-nilai profil Pancasila seperti yang tadi kemarin disampaikan oleh instruktur kita Bapak Basuki ya kemarin tentang profil Pancasila. Nah di situ juga ada di dalam CP. Kemudian ada fase-fase juga. Nah ini dalam CP ada fase-fasenya. Jadi fase-fase itu sesuai tingkatan kemampuan masing-masing siswa. Nah ini kalau yang untuk PAUD dinamakan capaian perkembangan, bukan capaian pembelajaran. Baik, kemudian nah ini
Apa saja sih komponen dari CP? Yang pertama itu rasional mata pelajaran, memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua tujuan mapel, yaitu kemampuan atau komunikasi yang perlu dicapai setelah didik. Yang ketiga karakteristik mapel. Dan yang keempat capaian pembelajaran setiap fase. Jadi ini ada fase-fasenya. Nah, yang terakhir ini ada contoh. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu sama ya, ada fase A sampai F. Ini akan saya coba tampilkan contoh fase sebenarnya ini. Ini yang untuk mapel bahasa Indonesia. Nah ini komponennya rasional, ini tentang alasan pentingnya mempelajari materi bahasa Indonesia. Kemudian tujuan mempelajari bahasa Indonesia apa saja di sini. Nah ini dalam CP harus terkandung ini. Ini nanti yang menyusun dari pusat nih ya. Kita ya ini memang dari pusat, ini sifatnya apa ya, sifatnya mutlak. Dari pusat nanti kita yang bisa mengembangkan bukan dari CP tapi lebih ke bagian bawah lagi itu tujuan pelajaran. Kalau yang CP ini semua sama dari pusat sebagai pedoman. Nah ini ada karakteristik mata pelajaran dan yang terakhir ada ini fase A itu dari 6 sampai 8 tahun atau usia 1 atau 2 SD. Elemennya ada menyimak, membaca, menulis ya seperti keterampilan bahasa ini ada 4 keterampilan bahasa. Fase B usia 8 sampai 10 atau 3 4 SD. Lalu fase C 10 sampai 12 tahun atau 5 sampai 6 SD. Elemennya sama. Fase D SMP usia 12 sampai 15 tahun atau 7 sampai kelas 9. Dan ini fase E ini hanya kelas SMA 15 sampai 16 tahun. Yang terakhir fase F usia 16 sampai 18 tahun atau 11 sampai 12 SMA. Nah ini untuk fase reguler ya. Ada fase SLB beda lagi. Ketika perkembangan mental. Nah ini coba saya tunjukkan yang fase untuk SLB. Coba. Nah ini tadi ya. Ini yang reguler fasenya. Jadi ini kalau yang SLB ini sesuai mental anak. Mungkin berbeda ya. Nah, jadi ini intinya CP ini nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang semacam dari pemerintah itu sifatnya mutlak. Kita harus mengikuti itu. Nah, yang bisa dikembangkan oleh guru nanti adalah lebih ke tujuan pelajarannya, lebih di bawahnya lagi. Nah, itu materi tentang CP. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini istilah baru ya. Istilah baru dalam kurikulum yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah CP ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya, saya mau bertanya Bapak. Ya, silakan. Begini, untuk CP kan di sana ada CP fase-fase gitu ya Pak ya, dibagi-bagi. Iya betul. Mengapa harus pakai fase gitu Pak? Iya. Dalam CP tersebut. Baik. Ya. Baik, sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau menjawab. Bapak Sufi mungkin kalau mungkin ada pandangan tentang pertanyaan Ibu. Jadi mengapa sih harus pakai fase-fase gitu ya CP ini? Ini beda ya dengan dulu ketika KKD hampir semua disamakan, tapi kalau sekarang CP itu ada fase-fasenya. Mengapa fase-fase? Gitu. Ya, Pak Arif, ya. Bu Eka, mungkin untuk fase-fasenya ini berdasarkan tingkatan ya. Iya. Tingkatan berdasarkan mungkin di PAUD umurnya, tingkatan umur dilihat dari tingkatan umurnya ya. Iya. Kalau di TK kan baru pengenalan ya, apa tadi pengenalan apa gitu ya. PAUD atau TK. Itu berbeda dengan SD ya, fase-fasenya itu lebih diinikan ya. Begitu juga SMP dan SMA ya. Mungkin itu
Pak Arif. Ya, terima kasih. Bapak. Jadi fase ini mungkin sesuatu yang berbeda ya dari K13. Jadi memang kembali ke apa istilahnya namanya, bahwa pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi mengapa di sini ada nama istilah fase-fase? Jadi ketika menyampaikan, ya ini saya masih menjadi apa ya? Gambarannya bisa sebelum jelas nanti ketika di pembelajaran itu nanti apakah dibagi-bagi lagi, dibedakan dalam artian si anak fase A, fase B itu. Nah, seharusnya seperti itu kalau jadi mungkin akan dibuat seperti itu ya. Jadi biar anak itu ketika memang mereka masih dirasa kurang, istilahnya materinya masih tertinggal ya, hendaknya jangan sampai dipaksakan untuk mengikuti materi yang lebih tinggi lagi. Jadi harapannya dibagi fase-fase itu biar anak belajar sesuai dengan perkembangannya. Nah, ini nanti pelaksananya di lapangan saya masih belum paham nanti. Terus saya belum paham, masih dalam konsep ya, tapi memang tujuannya adalah agar anak itu bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga jangan sampai anak yang sudah unggul maka masih sama aja di fase yang lama, sementara anak yang masih tertinggal dipaksa untuk mengikuti fase yang lebih tinggi, nanti malah tidak bisa maksimal. Mungkin harapannya seperti itu ya. Nah, ini tinggal bagaimana pasangan yang masih menjadi bahan pertanyaan juga ini. Itu kalau dari saya BK. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sih sudah jelas ya. Baik. Kalau sudah cukup, baik intinya CP itu adalah di kurikulum yang nanti akan dikembangkan adalah sesuatu yang baru ini ya. Sesuatu yang baru. Jadi kan hasil dari pengintegrasian antara I dan KD yang nanti isinya berupa paragraf yang berisi berisi keterampilan dan sikap jadi satu. Kalau dulu kan dipisah-pisah, nanti di CP ini jadi satu karena ini satu kesatuan nilai yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi anak baca ya dari satu kesatuan itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, itulah harapannya dari nanti tentang CP ini. Itu ya. Baik. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Ya, cukup. Kalau cukup, ya terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan manfaat, bisa kita terapkan ke anak-anak kita dan untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh.